Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat video Buya di YouTube yang berjudul sholat hadiah untuk orang yang meninggal. Buya mengatakan bahwa tidak ada sholat hadiah secara khusus. Adanya adalah menghadiahkan pahala sholat kita. Namun, saya menemukan riwayat dari Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa sholat hadiah itu ada. Mohon penjelasannya Buya dari Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain yang membuat sebuah riwayat perihal tata cara sholat hadiah. Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Itu ada tagnya enggak dari Imam Nawawinya? Ada Buya. Bisa dibaca atau Buya lihat sini? Kalau kita lihat ada, kalau ada tagnya. Tidak ada sholat hadiah. Tetap kita mengatakan tidak ada sholat hadiah. Cuman biasanya orang awam itu dimudahkan oleh kiainya ini sholat menjadi sholat hadiah. Ada tagnya, tag Arabnya. Ini ada tag Arabnya. Nah, kalau sudah dibat kepada baginda Nabi. Ini riwayatnya berruya anin Nabi, diriwayatkan dari baginda Nabi. Dan kalau sudah diriwayatkan pada Nabi, kita harus kembali kepada teks hadisnya. Cuman di ujungnya ini kita harus tahu kalau hadis kita kembalikan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahli hadis, ada tidak riwayat seperti itu? Cuman dari ujung mana? Ruwaya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ti 'alal mayyiti asyadda minal lailatil ula farhamu bis sadaqati, sedekah, diajarkan sedekah. Kemudian fal yusalli raka'ataini, salat 2 rakaat. Taqra fi imam melakukan ini. Jadi kita perlu cek tentang hadisnya. Kemudian gimana? Baca surat Fatihah kitab, baca surat Fatihah, ayat kursi, wa alhaakumut takatsur wa qul wallahu asra marrat. Wa yaqulu ba'da salam, mengucapkan setelah salam, Allahumma inni shallaitu. Ya Allah, sungguhnya aku melakukan salat. Hadis salat atau salat ini. Wa ta'lamu ma turidu, dan engkau tahu apa yang aku inginkan. Allah ba'ath, ya Allah kirimkanlah thawabaha, pahalanya daripada salat tersebut, ila qabri fulan, kepada kuburnya fulan. Kalau dilihat dari sisi ini, kalau dinisbatkan kepada Nabi, ini yang berat. Karena selama ini kan dibahas para ulama masalah ihda'uts tsawab. Kalau seandainya hadis ini benar-benar sahih, makanya tidak akan ada perbincangan tentang ihda'uts tsawab. Akan tapi kita husnudon, bahasanya ada riwayat dari Imam yang diambil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Akan tapi kalau kita lihat dari ujungnya ini adalah judulnya adalah Allahumma ba'ath thawabaha, ya Allah berikan, sampaikan thawabnya yang kita sebutkan, menghadiahkan pahala, bukan surat hadiah, bukan sholat hadiah. Pemberian nama itu mungkin dalam video kami menyampaikan sholat hadiah itu tidak ada, cuman para kiai itu adalah memudahkan sholat ibadah, setelah itu hadiahkan kepada orang telah meninggal dunia. Itu kan sesuai dengan manhaj ulama kita yang memperkenankan. Jumhur ulama mengatakan ihda'uts tsawab. Ihda'uts tsawab itu adalah bukan sekedar tahlilan. Ihda'uts tsawab adalah amal apa saja, termasuk sholat dan sebagainya. Kita bisa melakukan sholat, membaca Al-Quran, khatam Quran. Setelah itu Allahumma ausil thawaba ma qara'ahu minal Qur'anil azim. Atau kita tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, dengan amalku ini ya Allah terima, ampuni orang tuaku. Tapi disebut sebagai sholat hadiah itu adalah istilah yang bukan istilah syar'i, karena tidak ada sholat hadiah. Tidak ada sholat hadiah, akan tapi sholat, melakukan sholat mutlak kemudian dihadiahkan. Hanya yang perlu dipertanyakan di sini adalah di saat ada sanad kepada baginda Nabi. Kalau seandainya seorang mengatakan lakukan sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu mintalah kepada Allah, kemudian mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni orang tuamu, maka sepakat itu sah. Namanya tawasul dengan amal soleh. Tapi di saat mengatakan qala Rasulullah, ini babnya harus diselesaikan dulu masalah hadisnya. Imam Nawawi orang besar, penukilan beliau adalah juga tentunya atas dasar, akan tapi kalau kita lihat dari bawahnya tadi adalah menunjukkan bahasanya ini hadis adalah, kalau memang ini hadis ada, tidak akan ada lagi perselisihan tentang boleh dan tidaknya tahlil ihda'uts tsawab. Biarpun ihda'uts tsawab adalah, sementara orang yang mengatakan ihda'uts tsawab tidak pernah berhujjah dengan dalil ini. Menurut jumhur ulama termasuk yang kita ikuti di Indonesia adalah ihda'uts tsawab, menghadiahkan pahala, itu bahasa fikihnya, dalam bahasa lokal kita namanya tahlilan. Ihda'uts tsawab adalah disepakati, hampir disepakati 4 madhab, kecuali dinukil dari 4 madhab, kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i katanya menyampaikan tidak sampai. Itu pun kalau tidak diniatkan disampaikan. Artinya hampir semua ulama bersepakat adanya ihda'uts tsawab, tapi tidak menggunakan dalil ini. Nah, jadi
hal-hal semacam ini, Imam Nawawi orang besar. Akan tapi saat menukil hadis, harus kita kembalikan kepada ahli hadisnya. Apa kata pakar hadis? Tapi setelah itu bukan berarti kita merendahkan Imam Nawawi, ini kurang ajar. Imam Ghazali waktu menulis Ihya Ulumuddin, ada membawa hadis yang dianggap hadis lemah. Tapi Imam Ghazali bukan dari kebodohan. Sebab hadis lemah yang dikatakan Imam Nawawi biasanya adalah setelah datangkan hadis sahih, istishhad saja dengan hadis lemah. Maksud kami adalah, urusan hadis kita kembalikan pada ahli hadisnya. Sesuai dengan pengetahuan kami, memang hadis itu tidak pernah disebutkan dalam hal ini. Artinya, kalau kembalikan pada ahli hadis lebih aman. Tapi kita kembali bahasanya, ihda'u thawab adalah tidak ada adanya, biarpun sesuai. Kalau seandainya hadis ini adalah hadis sahih, itu bunyinya adalah, ya Allah, sholatku ini hadiahkan. Berarti menghadiahkan pahalanya sholat. Kemudian setelah itu, kiai yang gampangkan istilahnya untuk orang awam, sholat hadiah. Dimuhafal orang awam jadi sholat hadiah, padahal bukan sholat hadiah, ya ihda'u thawab. Lah, nggak perlu kita debat masalah istilah, akan tapi kita perlu kembalikan kepada masalah teks hadisnya. Kalau seandainya bunyinya bahwasanya tanda baktimu kepada orang tua, lakukan kebaikan-kebaikan, lalu niatkan untuk orang tuamu, termasuk sholatlah 2 rakaat, baca ayat-ayat ini, setelah itu doa ini, itu malah aman dengan seperti itu. Tapi di saat dinisbatkan kepada qala Rasulullah, kita amanat. Biarpun orang besar seperti Ibnu Jauzi sendiri, beliau adalah orang pakar dalam ilmu hadis, waktu mengatakan dalam kitab Maudu'atnya, ternyata ada hadis yang tidak maudhu' dikatakan maudhu'. Bisa jadi yang dikatakan maudhu' oleh orang-orang yang mengkoreksi hadisnya Imam Ghazali menjadi tidak maudhu'. Artinya bisa jadi yang dibawa adalah kemasukan hadis-hadis yang maudhu' menurut orang lain, tapi menurut pembawanya tidak maudhu', tapi sanadnya tidak nyampe ke kita. Lalu bagaimana masalah ilmiah? Masalah ilmiah ya urusannya dohir hadis, nggak usah kita pakai kasyaf, nggak usah pakai ini. Kalau memang disebutkan para ulama hadis, ya kita anggap. Kalau tidak, ya sudah kita tinggalkan tanpa mencaci orang yang membawanya. Sekarang ada orang kemarin sore berani dengan Imam Ghazali, berani dengan Imam Nawawi Al-Bantani, ini kan kurang ajar. Cuman masalah ilmiah, selagi tidak ada hadisnya, apa seperti Zainuddin Al-Iraqi, adabnya, lah, aku tidak menemukan di dalam perpustakaanku. Enggak langsung dhaif, maudhu', ada kebodohan seorang perawi, enggak. Atau mungkin bahasa kami bersamaan dengan apa yang dibawa oleh Imam Nawawi, kami tidak menemukan hadis tersebut. Selesai. Kami tidak menemukan hadis tersebut, maka sesuai dengan pengetahuan kami, maka jangan dipakai hadis itu. Kalau Anda ingin melakukan sholatku ini kepada orang tuaku, maka pahala sholatku, maka ini dikatakan oleh kebanyakan ulama, jumhur ulama, sah seperti itu. Tapi tidak usah membawa hadis tersebut. Nah, seperti itu. Ini adabnya ya. Wallahu a'lam bishawab.